Kunjungan kerja Perdana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meninjau kesiapan lahan pertanian 1 juta hektar di Merauke, Papua Selatan. Polda Metro Jaya kembali menetapkan 2 tersangka kasus buka blokir situs judi online yang melibatkan pegawai Komdiji. Kini total pelaku menjadi 16 orang. Shin Tae-yong panggil 27 pemain timnas Indonesia untuk menghadapi Jepang dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, halo pemirsa, ditangkapnya sejumlah pegawai Kemenkomdiji tentu membuat publik kecewa. Oknum Komdiji yang harusnya memberantas judi online justru dengan leluasa membina dan mengambil keuntungan. Saya Arjuno Syaputra, Anda menyaksikan Sindo Sore. Presiden Prabowo Subianto didampingi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meninjau lahan persawahan kampung di Telaga Sari, Merauke, Papua Selatan. Pada kunjungan kerja Perdana Presiden RI Prabowo Subianto meninjau kesiapan lahan pertanian 1 juta hektar. Dalam peninjauannya ke lumbung pangan nasional, Prabowo menunjukkan komitmen pemerintah dalam percepatan swasembada pangan berkelanjutan. Prabowo bersama Mentan Andi Amran juga melakukan panen raya padi. Prabowo pun mengapresiasi peran anak muda Papua dalam pertanian modern di Merauke. Usai panen raya, Presiden Prabowo melanjutkan perjalanan lahan pertanian di Kampung Telaga Sari di distrik Kurik. Di Kampung Telaga Sari, Presiden Prabowo juga bakal berinteraksi dengan masyarakat dan petani di sana. Dalam kunjungan ini, 1.430 personel gabungan dikerahkan untuk menjaga seluruh titik kunjungan Presiden. Ya, sebelumnya Presiden Prabowo menghadiri deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu kemarin. Dalam kesempatan ini, Presiden menyerukan para menteri dalam kabinetnya untuk tidak terlalu sering melakukan kunjungan ke luar negeri. Prabowo juga meminta para pengusaha ikut perhatikan dunia pendidikan, dan pernyataan ini dilontarkan Prabowo saat menghadiri deklarasi Gerakan Solidaritas Indonesia tersebut. Deklarasi Gerakan Solidaritas Indonesia digelar di Indonesia Arena GBK, di mana Presiden Prabowo Subianto hadir langsung bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kabinet Merah Putih juga hadir dalam deklarasi ini. Gerakan Solidaritas Indonesia ini diketuai oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani. Dalam pidatonya, Presiden kembali meminta para menteri untuk tidak terlalu sering lakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Prabowo menekankan jangan banyak omon-omon, sekarang saatnya aksi. Ia juga meminta kepada jajaran Kabinet Merah Putih agar mengurangi kegiatan seminar, studi banding, atau kunjungan ke luar negeri. Jadi saudara-saudara, jangan terlalu banyak kita seminar, jangan terlalu banyak omon-omon. Sekarang aksi, aksi, aksi. Karena kebetulan banyak menteri yang hadir, saya juga mohon jangan terlalu banyak anggotamu jalan-jalan ke luar negeri. Sementara itu ada momen menarik saat Presiden Prabowo memberikan pidato. Publik bersorak saat Prabowo menyebut nama mantan istrinya Siti Hediati Haryadi. Ibu Siti Hediati Haryadi. Kok tepuk tangannya paling keras nih, heran nih. Maksudnya apa ini? Saudara Teddy Indra. Publik juga memberikan tepuk tangan meriah saat Prabowo memanggil Seskap Mayor Teddy Indrawijaya. Mayor Teddy memang dikenal sebagai sosok setia yang mendampingi Prabowo. Untuk menambah kekompakan serta kebersamaan anggota kabinet usai berpidato, Presiden Prabowo mengajak seluruh jajaran Kabinet Merah Putih untuk bernyanyi dan berjoget bersama di atas panggung.
ada umurku panjang, boleh kita berjumpa. Tim Liputan Anyus melaporkan. Ya, pemirsa, ada momen menarik saat Presiden Prabowo Subianto memberikan pidato dalam deklarasi GSN. Publik bersorak-sorai saat ia menyebut nama mantan istrinya, Siti Hediati Haryadi, yang dikenal dengan nama Titi Soeharto. Ibu Siti Hediati Haryadi, kok tepuk tangannya paling keras, heran. Maksudnya apa ini? Ya, masih dari acara deklarasi GSN, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengabsen Kabinet Merah Putih. Prabowo menunjukkan gestur tangan mencatat nama Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aritejo yang ternyata tidak hadir saat dipanggil. Nandito Aryo Tejo. Baik, usai berpidato, Presiden Prabowo Subianto meminta sejumlah jajaran Kabinet Merah Putih untuk bernyanyi dan berjoget bersama di atas panggung. Yang menarik, Presiden Prabowo juga ikut berjoget dan bernyanyi bersama para jajaran Kabinet. Sambut Presiden baru, Prabowo, Pak Prabowo dan Pak Gibran. Sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Bila ada umurku panjang, boleh kita berjumpa lagi. Pergi ke pasar membeli batu, beli lukisan model mozaik. Kita mari bersatu untuk Indonesia lebih baik. Gunung, di sana gunung, di tengah-tengah bunga melati. Di sini bingung, di sana bingung, memikirkan si jantung hati. Ya, sementara itu pemirsa, Wapres Gibran Rakabuming Raka meninjau tram tenaga baterai di Stasiun Purwosari, Kota Solo. Tram bertenaga baterai ini digunakan untuk solusi transportasi kota, solusi kemacetan dan ramah lingkungan. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meninjau tram tenaga baterai Sabtu pagi. Gibran tiba di Stasiun Purwosari Solo sekitar pukul 7.15 WIB. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka didampingi PJ Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana. Gibran melakukan pengecekan ke dalam kereta tram tenaga baterai yang kini tengah dikembangkan oleh PT Inka. Dalam kesempatan tersebut, nampak Gibran mendapatkan paparan dari PT Inka didampingi PT KAI dan PJ Gubernur Jawa Tengah. Hanya sekitar selang 15 menit, Gibran meninggalkan lokasi Stasiun Purwosari.
Manajer Humas PT Inka menyatakan tram bertenaga baterai ini kedepannya akan menjadi solusi kendaraan umum ramah lingkungan yang akan beroperasi di tengah kota Surakarta. Tentang kunjungan dari beliau, jujur kita sangat surprise sekali atas dukungannya beliau. Tapi yang jelas untuk agenda kenapa kesininya adalah internalnya beliau ya. Ya, yang jelas ini tadi mensupport PT Inka untuk terus melakukan inovasi teknologinya. PT Inka terus melakukan inovasi teknologinya dalam mengembangkan tram bertenaga baterai. Uji coba akan terus dilakukan mulai tanggal 4 hingga 22 November 2024. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, Ainis melaporkan. Menteri Perubahan dan Kawasan Permukiman PKP Marwarar Sirait didampingi PJ Gubernur DKI Jakarta Teguh Setiabudi meninjau open house rumah susun sewa Pasar Rumput Setiabudi Jakarta. Menteri PKP menawarkan harga sewa dari 3,5 juta jadi 1,2 juta rupiah per bulan yang diprioritaskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Marwarar Sirait bersama PJ Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi meninjau open house Rusunawa Pasar Rumput Jakarta Selatan. Harga sewa Rusunawa Pasar Rumput yang terlampau tinggi membuat rusun Pasar Rumput sepi peminat. Menteri PKP pun bernegosiasi dengan Pemprov DKI untuk menurunkan tarif sewa rusun dari 3,5 juta menjadi 1,25 juta per bulan. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan aksesibilitas hunian terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Prioritas diberikan kepada pekerja di sektor pendidikan, TNI Polri, ASN berpangkat rendah, serta generasi milenial yang bekerja di kawasan bisnis Jakarta seperti Kuningan dan Sudirman. Itu mendekatkan antara tempat tinggal dan tempat pekerjaan. Diberikan kepada siapa? Kepada yang berpenghasilan rendah. Angkanya bukan kita tingkatkan, tapi kita turunkan. Saya pikir itu yang kita kerjakan, melakukan perubahan-perubahan yang pro rakyat, terutama pro wong cilik. Selain menawarkan harga sewa yang murah, Rusun Pasar Rumput juga diperuntukkan secara gratis bagi korban kebakaran Manggarai dan warga gusuran Kali Ciliwung selama 1 tahun. Dari Jakarta, Hadisti Arifah, Ari Setiawan, Ainis melaporkan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti melakukan kunjungan kerja ke TK Angkasa dan SMK Muhammadiyah 3 Palembang. Kunjungan ini dilakukan sebagai dukungan bagi perkembangan pendidikan di Indonesia sejak usia dini hingga kejuruan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengunjungi TK Angkasa di Palembang, Sumatera Selatan. Muti memperkenalkan metode bermain sambil belajar sebagai pendekatan efektif untuk mengembangkan konsep dasar, seperti matematika bagi anak usia dini. Muti menjelaskan pentingnya pengenalan konsep dasar matematika melalui permainan. Metode ini memungkinkan anak-anak memahami dasar pelajaran tanpa merasa terbebani. Pendidikan di usia dini ini diharapkan mampu membentuk karakter yang kuat dan menciptakan generasi yang siap menghadapi tantangan ke depan. Matematika untuk TK. Karena selama ini banyak masyarakat memahami, wah ini masih kecil-kecil sudah diajari hitung-hitungan tambah pusing. Tapi saya praktekkan bagaimana mengenalkan konsep-konsep matematika dengan bermain. Karena prinsip pendidikan di TK adalah bermain sambil belajar. Jadi gerakan motoriknya tetap bisa berjalan, pengembangan konsep nalar kritisnya berjalan, pembentukan karakternya berjalan. Selanjutnya, Abdul Muti juga meninjau program Teaching Factory yang telah diterapkan di SMK Muhammadiyah. Program ini dinilai mampu menciptakan lulusan siap kerja yang memiliki keterampilan sesuai dengan kebutuhan industri dan peluang usaha. Abdul Muti pun memberikan motivasi kepada para siswa agar tetap semangat belajar dan berusaha menjadi generasi penerus bangsa yang mampu membawa perubahan positif. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Wenda Nura, Tri Julianti melaporkan. Barreskrim Polri mengungkap sebanyak 80 kasus peredaran gelap narkoba sepanjang September-Oktober 2024. Total 136 orang pelaku ditangkap dengan perputaran uang diperkirakan mencapai 59,2 triliun rupiah.
Badan Reserse Kriminal Bareskrim Mabes Polri mengungkap 80 kasus peredaran gelap narkoba selama September hingga Oktober 2024. Peredaran berbagai jenis narkotika ini melibatkan 3 jaringan pengedar narkotika internasional yang beroperasi di Indonesia. 3 jaringan internasional tersebut adalah FP yang beroperasi di 14 provinsi di Indonesia, HS yang beroperasi di 5 provinsi, dan H yang beroperasi di Jambi. Bekerja sama dengan sejumlah instansi publik lain seperti Kejaksaan Agung, BNN, Bea Cukai, dan PPATK, tim gabungan berhasil mengamankan barang bukti sebanyak lebih dari 1 ton sabu, 2 ton ganja, 357.731 butir pil ekstasi, 6.500 butir Happy Five, 932,3 kg ketamin, 2,5 kg kokain, dan sejumlah barang bukti lain. Dari 80 perkara yang sudah diungkap tersebut, jumlah tersangka yang berhasil diamankan dalam joint operation ini adalah sebanyak 136 orang tersangka. Total sebanyak 136 orang tersangka ditangkap dengan jumlah perputaran uang yang fantastis mencapai 59,2 triliun rupiah. Para tersangka bakal dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling singkat 6 tahun. Dari Jakarta, Else Keshi, RRI News melaporkan. Pemirsa, TNI Angkatan Laut berhasil menggagalkan penyeludupan narkoba jenis sabu dari Tawau, Malaysia menuju Tarakan di Sebatik Utara. Pengungkapan bermula dari informasi yang diterima tim gabungan mengenai adanya narkoba yang akan dikirimkan ke Tarakan melalui Sebatik. Saat menyekat dan memeriksa sejumlah kapal cepat, tim gabungan menemukan seorang wanita yang menyembunyikan 1 paket narkoba jenis sabu dalam kemasan plastik hitam. Pelaku berinisial S mengaku dititipi barang haram tersebut oleh seorang warga negara Malaysia berinisial D untuk selanjutnya diberikan kepada penerima berinisial I di Tarakan. Barang bukti yang disita dari tangan pelaku berupa 1 paket sabu paspor, 1 paket sabu, paspor, koper berisi pakaian serta telepon genggam. Dan Lanal Nunukan memerintahkan tim gabungan untuk melaksanakan penyekatan di wilayah Posal Saipancang, Sebatik terhadap speedboat ataupun kapal yang keluar masuk wilayah Kabupaten Nunukan, khususnya di wilayah Sebatik. Total tersangka kasus buka blokir situs judi online yang melibatkan pegawai hingga staf ahli Kementerian Komdiji bertambah menjadi 16 orang. Kami segera kembali. Kembali bersama kami, pemirsa. Polda Metro Jaya kembali menetapkan 2 tersangka kasus buka blokir situs judi online yang melibatkan pegawai hingga staf ahli Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiji. Kini total tersangka menjadi 16 orang. Tersangka kasus buka blokir situs judi online bertambah 2 orang dan kini totalnya menjadi 16 orang. 2 tersangka baru berasal dari pihak yang berbeda. 1 tersangka dari Komdiji dan 1 lainnya warga sipil. Dengan demikian total ada 12 tersangka dari pihak Komdiji dan 4 warga sipil. Ke-16 tersangka ditangkap lantaran menyalahgunakan wewenang pemblokiran situs judi online sebanyak 5.000 situs. Namun yang dilaporkan untuk diblokir hanya 4.000 situs judi online saja. Sisanya sebanyak 1.000 situs judi online lolos dari pemblokiran dan dijaga oleh tersangka pegawai Kementerian Komdiji. Dari situs judi online tersebut, tersangka meraup keuntungan mencapai 8,5 miliar rupiah dalam sebulan. Fokus hari ini kegiatan penggeledahan. Ya. Terkait apa Pak? Penggeledahan terkait apa? Lokasi yang terkait di online ya. Tersangka berapa? Iya. Nanti ya. Jumlah tersangka. Iya. Sebelumnya 2 lokasi telah digeledah polisi, diantaranya markas situs judi online di kantor satelit
Ruko Rose Garden 5, Galaksi, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Polisi menemukan sejumlah barang bukti, diantaranya belasan komputer yang diduga dioperasikan tersangka sebagai situs judi online. Tak sampai di situ, polisi pada Jumat malam juga menggeledah kantor Kementerian Komunikasi dan Digital. Dalam penggeledahan tersebut, 4 tersangka yang merupakan pegawai Komdiji sudah memakai baju tahanan. Penggeledahan ini dilakukan polisi di sejumlah ruangan yang ada di lantai 2 dan 3 Kementerian Komdiji. Hasilnya polisi mengamankan tumpukan berkas yang berada di dalam kotak kontainer. Ya, sebelumnya Menteri Komunikasi dan Digital atau Menkomdiji, Mutia Hafiz, melapor kepada Presiden Prabowo Subianto terkait sejumlah pegawainya yang ditetapkan sebagai tersangka kasus judi online pada Jumat 1 November kemarin. Ia juga membuka pintu bagi pihak kepolisian untuk melakukan pengembangan lebih lanjut termasuk penggeledahan kantor. Kepolisian untuk melakukan jika diperlukan pengembangan penyidikan ke dalam, termasuk kalau memang harus masuk ke kantor kami di Komdiji. Bagi kami ini baik, sekali lagi sebagai upaya bersih-bersih agar kantor kami juga bisa menjalankan tugas dan fungsi yang diamanahkan Presiden dengan baik. Sementara itu, Satuan Tugas Pemberantasan Judi Online Polri mengamankan 7 tersangka terkait kasus judi online. Dalam penangkapan ini, Polri menyita sejumlah barang bukti, salah satunya berupa uang tunai senilai lebih dari 70 miliar rupiah. Enam orang warga negara Indonesia dan 1 warga negara asing yang diduga bos judi online diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Satgas Judi Online Polri. Satgas Judi Online Polri ini juga menyita sejumlah barang bukti seperti uang tunai hingga 70 miliar rupiah usai membongkar kasus judi online slot 8278. Wakil Kepala Bareskrim Polri yang juga merupakan Wakasatgas Judi Online, Irjen Pol Asep Edi Suheri menjelaskan, slot 8278 merupakan situs perjudian online berskala internasional yang memiliki jumlah pemain lebih dari 85.000 orang Indonesia. Selain uang tunai, Satgas Judi Online juga menyita sejumlah barang bukti lainnya seperti laptop, ponsel, hingga 2 unit mobil. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2024, kami telah mengungkap perkara judi online situs slot 82-78 dan saat itu kami menangkap 7 orang tersangka yang terdiri dari 1 orang warga negara asing dan 6 orang warga negara Indonesia dengan omset miliaran rupiah. Kemudian dapat kami sampaikan bahwa situs slot 8278 merupakan situs judi online berskala internasional yang jaringannya dikendalikan oleh warga negara Cina dan memiliki jumlah pemain lebih dari 85.000 orang di Indonesia dengan server yang berlokasi di luar negeri. Adapun situs slot 82-78 ini dipromosikan melalui berbagai situs dalam media sosial, termasuk pada grup Telegram. Selain itu, situs ini juga memberikan fasilitas untuk melakukan deposit dengan saldo minimal Rp10.000 tanpa harus melakukan registrasi email dan nomor handphone. Oleh karena itu, banyak orang yang tertarik untuk mengakses situs tersebut. Pengungkapan jaringan judi online ini merupakan komitmen Polri dalam melaksanakan program kerja Astacita yang bertujuan memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, perjudian, narkoba, dan penyelundupan. Dari Jakarta, Faisal Rinaldi, Dede Rudi, iNews melaporkan. Ya, tersangka kasus buka blokir situs judi online bertambah 2 orang dan kini totalnya menjadi 16 orang. 2 tersangka baru berasal dari pihak berbeda, 1 dari Komdiji dan 1 lainnya warga sipil. Dan kabar ini tentu membuat publik kecewa. Oknum Komdiji yang harusnya memberantas judi online justru dengan leluasa membina, mengambil keuntungan untuk akan hal ini. Dan untuk membahas ini sudah bersama kami Sukamta, anggota Komisi 1 DPR RI, Ardi Suteja, Ketua dan Founder Indonesia Cyber Security Forum. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Sukamta, Pak Ardi. Selamat sore. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Sukamta.
Waalaikumsalam. Baik. Pak Ardi. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami Bapak-bapak di Sindo Sore dengan saya Herjuno di studio. Saya ke Pak Sukamta dulu. Pak Sukamta, kemarin saya ngobrol dengan Bang Dev Laksono dari Komisi 1 juga terkait hal yang sama. Dari pandangan beliau bahwa memang ini jadi catatan penting untuk nanti akan ada audiensi, saya dengar rencananya dengan mitra di minggu depan. Tapi dari Anda sendiri Pak Sukamta, ini melihat ada tambahan lagi ya, anggota Komdiji yang kemarin cuma 11, hari ini totalnya ada 14 seperti itu ya, dan 16 dan beberapa diantaranya juga Komdiji kebanyakan. Bagaimana Komisi 1 melihat pengawasan dan juga ternyata ada orang dalam yang bermain di sini Pak Sukamta? Ya, ini persoalan lama sebetulnya ya. Ini persoalan lama sekali dan memang Komisi 1 yang lama itu sudah menengarai ya. Kalau melihat gejala-gejalanya, walaupun tidak ada fakta-fakta solid yang ditemukan, tetapi melihat gejalanya, modus dengan memanfaatkan ordal untuk melindungi pemblokiran, ini sudah dicurigai lama. Nah itu sebabnya nanti di dalam revisi Undang-Undang ITE yang terakhir, itu dimasukkan di pasal 40 ayat 2 ya, ayat 2C dan 2D. Jadi kita sudah antisipasi sebetulnya. Dulu waktu Menkominfo-nya Pak Joni Plate, itu saya sempat menanyakan kepada beliau dengan sangat detail berkali-kali, berapa usia antara saat ketahuan ada situs judi online dengan pemblokiran. Nah waktu itu Pak Menteri tidak bisa menjawab dengan tegas ya, hanya sudah diblokir 800.000 situs dan seterusnya. Tapi coba logiknya begini, beberapa pihak mengatakan bahwa omset judi online itu yang terakhir PPATK mengatakan lebih dari 350 triliun, sebagian angka mengatakan sampai 600 triliun. Kalau sekarang dari 11 situs itu hanya beberapa ratus miliar, berarti yang masih bergentayangan, masih hidup, yang belum diblokir itu masih berapa ribu situs lagi. Nah, jadi ini memang persoalan yang memprihatinkan sekali, tetapi ini masih seperti gunung es. Yang terbongkar ini masih permukaan yang sangat sempit, sangat kecil. Nah, itu sebabnya saya berharap mudah-mudahan Bu Menteri yang baru nanti itu segera membuat peraturan pemerintah PP untuk menindaklanjuti pasal 40 ini. Karena di situ kuncinya. Di dalam pasal 40 ayat 2B, 2C ya, itu kita berikan kekuatan kepada pemerintah secara khusus untuk menangani judi online dan pornografi. Yaitu dengan memberikan kekuatan berupa pemutusan akses dan moderasi konten secara mandiri ya terhadap sistem ITE, pengelola sistem ITE. Jadi tidak perlu lagi moderator orang-orang dalam di situ untuk dua konten, yaitu judi online dan pornografi. Nah kalau tidak melibatkan orang dalam lagi, secara otomatis dilakukan pemutusan akses atau dilakukan screening. Nah itu mudah-mudahan ya, mudah-mudahan itu akan jauh lebih efektif proses pemberantasan ini. Dan itu sebetulnya senjata palu gudam yang sangat luar biasa powerful dari pemerintah. Tapi kalau modelnya nanti hanya hide and seek, model kucing ngejar tikus, pasti nggak akan selesai. Masih ada mungkin ratusan, mungkin ribuan situs yang tiap hari muncul. Kalau satu hari saya pernah dengar, mungkin Pak Ardi nanti bisa konfirmasi ya, saya pernah dengar katanya ada yang mengatakan, pengamat mengatakan pendaftaran situs itu, URL itu satu hari mungkin bisa 10.000 ke atas. Artinya dalam satu tahun itu ada 3,6 juta situs. Kalau yang diblokir baru 800.000 itu kan cuma sedikit sekali. Baik. Oke, Pak Sukamta. Jadi tadi penguatan PP tadi ya pasal 40 ini juga harus terus
tekankan nanti kalau nanti Bu Menteri juga sudah bertemu dengan mitra. Nah kalau sebelum saya ke Pak Adri, bahwa kami juga sebelumnya sudah mengundang Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Syam Indradi, namun melalui pesan singkat beliau menyebutkan bahwa penyidik meminta waktu karena saat ini masih bekerja. Jadi memang belum ada update lanjut seperti itu dari pihak kepolisian. Saya ke Pak Ardi. Pak, kalau tadi Pak Sukamta menarik, ada poin awal Pak Sukamta sebutkan bahwa sebenarnya Komisi 1 ya dahulu yang periode dulu sudah mencurigai atau menenggarai ada pihak dalam yang mungkin saja bermain, dan terbukti bahwa hari ini ya Pak, bagaimana sebenarnya ada tadi belasan dari mereka yang bermain dan angkanya juga luar biasa keuntungannya. Kalau Pak Ardi sendiri melihat bahwa ada yang bermain di dalam, apakah mereka ada backingan ya, atau mungkin ini kemungkinan bisa bertambah tersangkanya dari Komdiji? Kalau dari Pak Ardi sendiri seperti apa? Terima kasih Mas Juno. Ini benar-benar kalau saya pertama sampaikan selamat ya pada teman-teman di Polri yang berhasil mengungkap kasus fantastis ini ya. Walaupun kita di industri ya bersama-sama dengan teman-teman sudah lama mencipta adanya kegiatan ini ya, tapi alhamdulillah bisa terbongkar dan dibuka seterang benderang ya, biar semua tahu bahwa ini memang ada gitu, dan ini. Tapi intinya ya ini kan kita berhadapan tadi dan disampaikan juga adanya keterlibatan pihak asing ya. Artinya yang kita hadapi ini adalah sesuatu ya, kelompok kejahatan terorganisir ya. Artinya mereka sangat rapi, organisir ya, kami dua kelompok. Artinya mereka akan melakukan apa saja untuk bisa memuluskan berbagai aksi mereka yang mereka lakukan di dalam negeri atau di tempat lain di luar Indonesia ya, termasuk juga mungkin menginfiltrasi kementerian lembaga yang memang menaungi bidang-bidang yang mereka kejahatan yang dijalangi oleh kementerian dan lembaga. Ya ini udah terbukti karena ini sih bukan, menurut saya apa yang sekarang kita hadapi, yang kita lihat sama-sama, ini bukan hal baru ya. Ini sudah terjadi di berbagai belahan dunia ya, terkait dengan infiltrasi ke pemerintah, tentang hukum dan sebagainya ya. Tapi kita nampaknya kita tidak mengantisipasi hal ini ya, sehingga terjadi gitu. Ini yang seharusnya kita nggak harus waspada, karena kalau udah hal seperti ini terjadi, bagaimana dengan kementerian dan lembaga lainnya? Ya, saya melihat kita lihat gambaran lebih besar aja. Udah ada satu lembaga kementerian pemerintah yang berhasil diinfiltrasi, disusupi dengan cara seperti ini, artinya tidak menutup kemungkinan di tempat lain juga terjadi. Ini yang gambaran yang harus kita waspadai. Karena apa? Kita udah berhadapan dengan suatu kegiatan yang skalanya luar biasa besar. Itu. Baik, Pak Ardi, kalau tadi Anda menyoroti bahwa ya ini terorganisir dan bagaimana mereka sebenarnya ini ironis ya, bagaimana karyawan Komdiji bisa terlibat dan memanfaatkan miliaran rupiah dari membina malah situs-situs judi online ini. Yang jadi pertanyaan mungkin gini, kan ini kasusnya sudah lama berulang. Sudah sering kita bahas, baik itu di ruang publik ataupun di media sosial. Sudah ada Satgas malah ya, ada kepolisian di dalamnya. Kalau dari Pak Sukamta tadi kan menyebutkan bahwa law enforcement untuk PP pasal 40. Kalau dari Anda sendiri, Satgas sudah ada, law enforcement sudah ada. Transparansi atau hal seperti apa menurut Anda yang harus dilakukan gebrakan selanjutnya menurut Anda, Pak Ardi? Jadi begini ya, ini saya nggak menyoroti masalah SDM ya. Perekrutan SDM sekarang juga harus mulai berhati-hati ya, merekrut SDM, karena kita tidak mau juga merekrut seseorang yang justru menjadi orang dalam ya, dalam tindak kejahatan ya, masih keluar segala macam. Artinya apa? Perlu ada pendalaman karakter terhadap calon-calon orang yang akan dikerjakan di kementerian dan lembaga, termasuk Litsus. Ya tidak cukup mana dengan surat catatan kelakuan baik ya, harus dilihat catatan keuangannya kayak di SLIK atau di OJK itu ada SLIK di BI. Itu di situ bisa diprofil. Kalau itu punya beban utang ya itu kan akan mengganggu kinerja ya. Artinya kita harus melihat orang ini yang lamar ini harus lihat menyeluruh, jangan sekedar cuma lihat ijazah ini segala macam ya. Tapi karakter kita lupa bahwa di situ ada kuncinya. Dan kami juga di cyber sekarang sudah mulai ketat melihat orang-orang ini, karena di kita ini katanya banyak ahli cyber. Tapi yang ahli cyber secara kuantitas memang banyak. Tapi yang berkualitas ya, itu hanya orang sedikit sekali gitu. Ini yang kita harus pahami. Baik.
Tapi kalau Pak Ardi, kalau pertanyaannya singkat Pak, apakah mereka berani ya, belasan orang ini berani melakukan ini karena di backing atau ada atasan menurut Anda yang melindungi? Singkat Pak. Ya nggak mungkin lah mereka berani melakukan hal ini kalau memang tidak ada semacam dukungan ya, dukungan dari belakang atau dari atas atau dari bawah. Ini udah dari semua sisi, nggak mungkin. Ini nggak mungkin sendiri ya Pak ya, nggak mungkin inisiatif gitu ya. Tidak dimungkin. Oke, saya ke Pak Sukamta. Pak Sukamta, kalau kita melihat bahwa ini kan pegawai ya ASN, mereka punya wewenang seperti itu, tapi disalahgunakan. Dan tadi ada anggapan bahwa sebenarnya mereka nggak berani seperti ini karena ya ada backingan seperti itu. Kalau dari Anda sendiri melihat bahwa perlukah kita melihat lebih dalam lagi agar tidak hanya ada belasan ini yang kita dapat, atau mungkin oknum yang lebih besar harus bisa diungkap, Pak Sukamta? Ya, saya nggak mau berspekulasi ya. Itu tugasnya petugas hukum untuk masuk lebih dalam. Tetapi yang tampak data-data dari atau fakta yang dipaparkan oleh berbagai lembaga negara seperti PPATK dengan apa yang sudah ketemu, itu kan ada diskrepensi, ada jarak yang gede sekali. Nah, saya tidak tahu apakah misalnya ini akan berhenti di sini atau akan terus didalami sampai semua terkuak. Karena kalau hanya berhenti di sini, ini kan cuma beberapa miliar. Betul. Nah, sementara PPATK mengatakan dalam 1 tahun bisa 350 triliun. Antara 350 triliun dengan puluhan miliar itu kan jaraknya jauh banget loh. Betul. Nah, jadi ini sebetulnya persoalan yang sudah sangat serius. Betul kata Pak Ardi, saya setuju bahwa memang untuk menangani ini itu butuh orang-orang dengan karakter yang kuat, butuh political will yang sangat serius. Kita sih berharap mudah-mudahan Bu Menteri bisa menindaklanjuti arahan Presiden dan Polri juga bisa menindaklanjuti dengan sangat serius arahan Presiden ini. Sebab ya tadi data-datanya, tapi kalau misalnya mau lebih sistematis ke depan, yang sudah sekarang ini mungkin perlu didalami ya. Tapi ke depan itu kalau PP-nya itu bisa dibuat dan kemudian bisa diterapkan, blocking secara otomatis kepada penyelenggara sistem elektronik itu pakai mesin, jadi tidak melibatkan tenaga manusia lagi. Nah, harapannya itu akan bisa lebih efektif untuk menyelesaikan persoalan ini. Oke, baik Pak Sukamta. Bicara mesin, ini yang saya baca juga Pak Sukamta dan Pak Adri, bahwa ini mereka pegawai Komdiji ini mengakali mesin namanya ICE ya, mesin pengais konten negatif. Ini ada mesinnya crawling otomatis yang ada di gedung Kominfo ya, beroperasi sejak 2018 dan dioperasikan 106 orang, 24 jam dan 3 shift. Nah, kalau saya ke Pak Ardi, Anda sebagai pengamat, ada satu mesin yang harusnya bisa tadi bekerja dan ini untuk transparansi, tapi bisa diakali 24 jam loh Pak dijaga, 106 orang 3 shift. Pak Ardi, Anda melihat ini gimana kalau dari Anda? Ya ini sudah kompromis, jadi mesin itu sudah tidak ada gunanya, kalau udah terungkap kasus itu udah bermasalah. Artinya mesin itu sudah tidak handal lagi untuk dipergunakan. Jadi sebenarnya Pak Suno, ya. Pak Ardi. Jadi mesin ini adalah mesin pencari, tetapi pengambil keputusan tetap manusia. Misalnya ini mesin crawling terus ketemu situs nih. Ini situs mau saya ban atau saya biarkan, itu manusia. Itu keputusan manusia. Baik. Ya kan Kominfo tidak langsung bisa nge-ban. Dia minta kepada PSE, penyelenggara sistem elektronik untuk nge-ban, di-ban supaya nggak bisa diakses. Nah, kalau itu ditunda 2 hari. Kalau 350 triliun itu artinya 1 hari 1 triliun. Ditunda 2 hari itu 2 triliun omset gitu loh. Nah, itu sudah sangat luar biasa. Jadi jangan dibayangkan itu dipelihara 1000 situs itu dipelihara berbulan-bulan, berminggu-minggu atau 1 tahun. Itu mungkin dipelihara 5 hari, dipelihara 10 hari gitu. Terus ganti lagi. Ini temuan yang bikin kita makin ngerinyitin dahi nih Pak. Gimana oknum yang harusnya tadi melarang ya, memban malah membina. Nah, kalau saya baca juga Pak Sukamta dan Pak Ardi, mungkin saya ke Pak Ardi dulu. Ada ya walaupun ini datanya
ya namanya medsos ya, ada yang menyebut dugaannya sebenarnya tidak 8,5 juta per situs, tapi ada yang bilang 25 juta per situs, dan angkanya ya kalau 25 kali 1000 situs yang dibina bisa 25 miliar. Dari Pak Ardi sendiri make sense nggak sih Pak kalau ada dugaan seperti ini? Angkanya mungkin saja lebih dari tadi 8,5 miliar sebenarnya. Jadi kalau pakai analogi yang disampaikan gapnya kan jauh sekali ya, artinya sebetulnya angka yang sebenarnya itu lebih besar daripada yang muncul sekarang ini. Gitu. Jadi sebenarnya angka yang kita dapat ini it's not real ya, nggak terlalu real ya. Terlalu konservatif angkanya. Dan itu Pak Sukamta juga bagaimana tanggapan Anda bahwa ini nggak 8,5 juta satu situs, bisa 25 atau seperti apa ya, Pak Sukamta? Boleh jadi 8,5 juta, tapi kalau yang dipelihara itu ribuan, kan angkanya gede juga. Baik. Tadi hanya dari 360 ribu atau 3,6 juta situs, yang diblokir baru 800 ribu atau sekarang menjadi 1 juta. Masih terlalu banyak gitu loh. Kalau itu angkanya 8,5 juta kali 2 juta situs, sudah berapa itu? Jadi angkanya ya kalau kita lihat dari hitung-hitungan tadi bisa jauh lebih besar ya Pak Ardi dan Pak Sukamta. Mungkin satu saya ke Pak Sukamta sebelum kita tutup diskusi ini Pak, bahwa ini tentunya bidang Anda, komisi Anda tentunya akan nanti bermitra dengan Komdigi, dan akan ada pertemuan Pak nanti di pekan-pekan depan dan akan mendalami ini seperti apa Pak Sukamta? Ya, Komisi 1 dijadwalkan akan bertemu dengan Bu Menkomdigi hari Selasa besok. Dan saya kira kita semua memberikan dukungan penuh kepada Bu Menkomdigi ya untuk menangani persoalan serius yang melanda bangsa Indonesia ini secara sistematis dan tuntas. Kita intinya Bu Menteri punya polisi apa, kita akan dukung sepenuhnya. Karena menterinya baru Pak ya, Ibu lagi. Ya, betul. Ini PR lama. Iya, bukan baik. Beliau kena abu panasnya aja. Iya, benar. Baik, terakhir ke Pak Ardi. Pak, kalau ya ini kan pemimpinnya baru nih ya, Bu Mutia Hafid ya. Anda melihat apa yang harus beliau buktikan kepada masyarakat dan juga mitranya termasuk DPR dalam komitmen memberantas judol termasuk dari dalam? Ya, jadi gini, ini momentum ya, momentum yang bagus ya. Sekarang ini ya udah saatnya kita nanti bicara hal-hal yang tidak transparan ya. Saya kira Bu Menteri tahu persis ya, ini kalau udah kayak gini lebih baik semua harus diungkap ya, prosesnya ya, transparan ya pada publik, biar juga membangun kembali keyakinan publik terhadap lembaga Kominfo, Komdigi sehingga akan mendapatkan support yang lebih luas dari masyarakat di dalam memberantas kegiatan-kegiatan judi online ini. Tapi kalau masih seperti yang lalu-lalu, tidak transparan, masih ketidakpastian ya, ya ini akan susah ya. Masyarakat tentunya sekarang semakin cerdas ya dengan era digital sekarang ya, mereka bisa dapat informasi dari tempat lain ya, tentunya belum tentu juga benar gitu, sehingga akan memecah opini publik. Sekarang untuk menyaring opini publik itu ya tentunya ya Bu Menteri harus terbuka lah pada DPR dengan kami di industri ya, dengan dan tentunya yang lain-lain harus dibuka lah secara terang-benderang ya, untuk juga mendapatkan kepercayaan kembali dari masyarakat. Baik. Plus kalau saya juga bisa tambahkan Pak Ardi dan juga Pak Sukamta, literasi digital, literasi finansial ini penting sekali Pak. Karena banyak masyarakat kita dibodohi oleh bandar-bandar ini bahwa ketika mereka punya uang harusnya mereka tahu bahwa tidak mungkin bisa kaya dari judi ya. Jadi literasi finansial, literasi digital ini perlu terus digalakan sebagai langkah preventif. Pak Sukamta, terima kasih banyak atas waktunya. Maaf kami ganggu akhir pekannya. Pak Ardi juga terima kasih untuk waktu dan insight-nya. Sehat-sehat untuk kita semua ya Pak ya. Assalamualaikum Pak, terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kami akan jeda terlebih dahulu pemirsa, tetap di Sindo Sore. Kembali bersama kami, pemirsa, diduga tak kuat menahan beban saat diguyur hujan deras disertai angin kencang, dinding penahan tanah Jalan Tol Serpong Cinere ambruk karena longsor. Proses perbaikan kini masih dilakukan petugas.
Dinding penahan tanah DPT sepanjang 25 meter di kilometer 35+200, ruas tol Serpong Cinere, longsor. Peristiwa terjadi pada Sabtu siang pukul 14.45 waktu Indonesia Barat. Akibat peristiwa ini lalu lintas di lokasi sempat terganggu. Kepadatan kendaraan terjadi di sekitar lokasi karena penyempitan jalur dan bahu jalan tak bisa dilintasi sementara. Peristiwa longsor terjadi karena tingginya curah hujan dalam waktu yang cukup lama, menyebabkan rembesan air dari saluran belakang dinding penahan tanah. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini, namun pengendara yang melintas dihimbau tetap waspada terjadi longsor susulan. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, likuifaksi saat proses perbaikan jalan di Desa Saluadak, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat menenggelamkan 1 unit alat berat. Akibatnya aktivitas warga lumpuh total. Maju alat, tenggelam nih. Tenggelam, la ilaha illallah. Astagfirullah. Ada operatornya loncat. Detik-detik fenomena likuifaksi, tanah amblas sepanjang 100 meter menimbun 1 unit alat berat yang sedang melakukan perbaikan jalan terekam kamera warga. Peristiwa ini terjadi di Desa Saluadak, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat. Beruntung saat kejadian, operator alat berat yang tertimbun material tanah berhasil menyelamatkan diri keluar dari kursi kemudi. Akibat kejadian ini, aktivitas warga desa lumpuh total. Nah, di waktu memperbaiki, ternyata ada kejadian bahwa ekskavator tenggelam. Kemudian atas alasan pergerakan alat berat tersebut, itu kanan kiri jalanan ternyata ada pergerakan. Diketahui jalan tersebut memiliki struktur tanah gambut yang rentan terhadap pergerakan dasar tanah, sehingga menimbulkan terjadinya likuifaksi saat dilalui kendaraan berat. BPBD setempat melakukan proses evakuasi alat berat dan akan membuka jalan alternatif untuk dilalui warga. Dari Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, Wahid, iNews melaporkan. Pemirsa, calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil bertemu dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Pertemuan keduanya jeda sehari setelah sebelumnya RK bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Pertemuan calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil berlangsung di rumah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Dalam pertemuan keduanya, RK mengaku mendapatkan nasihat dari Jokowi. Jokowi juga mengapresiasi strategi yang disiapkan calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 ini untuk mendorong Jakarta menjadi kota global. Tak lupa RK membawa oleh-oleh kue lapis dari Bogor untuk Jokowi. Ya, saya datang sebagai yang dulu membantu Pak Jokowi ya sebagai Gubernur Jawa Barat. Per hari ini juga masih kurator IKN, bertanya tentang pengalaman beliau khususnya yang teknis tentang Jakarta karena Pak Jokowi kan dulu Gubernur Jakarta juga, untuk membekali saya dengan hal-hal terkait Jakarta masa depannya seperti apa. Dan ya 90% nasihat-nasihat buat saya yang masih muda ini untuk berbuat lebih baik dan lebih berperan. Yang pertama, Bapak Ridwan Kamil ini kan memiliki pengalaman sebagai Gubernur Provinsi Jawa Barat, sehingga saya kenal betul beliau. Dan yang kedua tadi juga diskusi mengenai perencanaan untuk Jakarta, gagasan-gagasan besar untuk Jakarta. Saya kira semuanya sudah sangat jelas sekali. Ya, sebelum bertemu dengan Jokowi, Ridwan Kamil juga sempat makan malam dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Sejumlah hal dibahas selama santap malam, diantaranya terkait perkembangan Ibu Kota Nusantara (IKN). Dalam pertemuan ini, RK mengucapkan selamat atas terpilihnya Prabowo sebagai Presiden. Tak lupa Presiden Prabowo memberi semangat RK untuk terus berjuang dalam bertugas.
Pemirsa, Forum RT RW se-Jakarta menyatakan dukungannya kepada pasangan Ridwan Kamil Suswono pada pemilihan Gubernur Jakarta 2024 mendatang. Hal ini terungkap saat acara diskusi bedah visi misi Rido bertajuk Transformasi Digital Pelayanan Publik di Amphitheater DPD Golkar Jakarta Menteng, Jakarta Pusat. Program-program unggulan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 dinilai mampu mengakomodir aspirasi serta kebutuhan warga di akar rumput atau di tingkat RT RW di wilayah Jakarta. Program kerja pasangan Ridwan Kamil Suswono seperti dana operasional RW, ruang publik, wifi gratis, serta memasang kamera pengawas atau CCTV untuk keamanan lingkungan akan menjadi perwujudan wajah Jakarta lebih baik. Pada diskusi bedah visi misi Rido bertajuk Transformasi Digital Pelayanan Publik di Posko Pemenangan Rido, Forum RT dan RW Jakarta mendeklarasikan dukungan serta akan bekerja keras untuk memenangkan pasangan RK Suswono pada Pilkada 2024. Aspirasi-aspirasi dari teman-teman para RT RW nih se-Jakarta yang alhamdulillah semuanya sudah terakomodir dalam program-program Pak Ridwan Kamil. Jadi semua bersatu, optimis insya Allah Ridwan Kamil dan Suswono bisa menang satu putaran. Untuk RT RW, mayoritas kita satu komando. Dari DPP sampai dengan akar rumput, kita deklarasi ke Rido. Karena kita yakin bahwa Rido pasti menang. Satu putaran. Selain dukungan dari Forum RT RW Jakarta, pasangan Ridwan Kamil Suswono di Pilgub Jakarta ini juga didukung relawan Jakarta Baru atau Barisan Rido Bersatu. Relawan Jakarta Baru menilai Ridwan Kamil adalah figur yang mempunyai kualitas, pengalaman, serta berkomitmen membawa program kerja yang realistis yang dapat memajukan kota Jakarta. Dari Jakarta, Steven Fatinama, Bagus Prasetya, iNews melaporkan. Ribuan orang hadir dalam deklarasi untuk pasangan Pramono Anung Rano Karno di Integrity Convention Center, Kemayoran, Jakarta. Deklarasi digelar oleh relawan Fathers for Pram and Dole. Ya, warga antusias menyambut kedatangan Pramono Anung di Kemayoran, Jakarta Pusat. Dalam sambutannya, Pramono mengaku ia sudah berkeliling Jakarta hampir 2 bulan dengan mengunjungi 250 titik. Politisi PDIP ini berpesan bahwa ia berpolitik dengan riang gembira. Sementara itu menanggapi pertemuan calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil dengan Presiden Prabowo, Pramono mengaku tak mempersoalkan hal tersebut. Pramono menegaskan jika saat ini dirinya tetap fokus menampung persoalan-persoalan Jakarta dengan terjun langsung ke masyarakat. Ya, memang lagi berkonsentrasi untuk menyelesaikan pertemuan-pertemuan saya dengan komunitas di Jakarta. Kemarin saya juga ketemu Bu Sinta Nuria, memang waktu saya untuk berfokus bertemu dengan kelompok-kelompok komunitas ya. Terima kasih. Kan saya juga bergerilya ini. Kan ini saya bergerilya banget sampai ditarik-tarik ada sobek-sobek ya. Terima kasih. Pemirsa, seiring dengan target pemerintah untuk mencapai swasembada pangan, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan kebutuhan anggaran untuk ekstensifikasi dan intensifikasi lahan. Menko Pangan menyebut kebutuhan anggaran mencapai 15 triliun rupiah untuk mencetak 150.000 hektar lahan baru dan intensifikasi lahan seluas 80.000 hektar. Dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan nasional, pemerintah Indonesia telah merencanakan proyek cetak sawah dan intensifikasi pertanian. Menko Pangan Zulkifli Hasan menyatakan dengan total anggaran sebesar 15 triliun rupiah, pemerintah akan menciptakan 150.000 hektar lahan baru dan melakukan intensifikasi pada 80.000 hektar lahan yang sudah ada. Lihat alur apa tuh? Alur kas dananya lebih gampang. Lebih mudah ternyata. Saya juga baru memahami ini. Ini ya kita lihat untuk cetak sawah kan. Makanan bergizi. Ini
cetak sawah 150.000 hektar. Tapi ada juga intensifikasi 80.000 hektar. Totalnya 15 triliun. 15 triliun. Ya. Intensifikasi 80.000 hektar, cetak sawah atau ekstensifikasi 150.000 hektar. Cukup ya? Adapun sebelumnya Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kementerian Pertanian untuk mempercepat program cetak sawah baru seluas 3 juta hektar sebagai langkah menuju swasembada pangan dalam 4 hingga 5 tahun mendatang. Terkait instruksi Presiden, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut, pencetakan sawah baru telah dimulai di sejumlah wilayah seperti Merauke, Papua Selatan, dan Kalimantan Tengah, serta akan segera diperluas ke Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, dan wilayah lainnya. Pemirsa, Perum Bulog mengungkapkan belum ada rencana untuk melakukan impor beras pada tahun 2025 mendatang. Belum adanya rencana impor beras disebut Perum Bulog guna mengoptimalkan penyerapan produksi dari dalam negeri. Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Supariono memastikan pihaknya akan memaksimalkan penyerapan produksi beras lokal guna memenuhi kebutuhan dalam negeri pada tahun mendatang. Untuk itu hingga saat ini Perum Bulog menyatakan belum berencana melakukan impor beras pada tahun 2025. Meski demikian pihaknya berupaya mengoptimalkan kebutuhan beras sebanyak 2,64 juta ton. Atau Perum Bulog saat ini mempunyai tugas yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan stabilisator dari pangan. Kami tadi sudah lapor kepada Bapak Menteri ke depan, baik itu penyaluran, baik itu penyerapan dari gabah petani. Saya sudah mohon izin kepada Pak Menteri Koperasi untuk bisa melakukan kerjasama dengan koperasi. Dengan kerjasama ini maka ekonomi di koperasi pun juga akan bergerak. Dan Bulog tidak akan sendirian dan ada yang saling mengkontrol, tentu dengan kerjasama yang saling menguntungkan di tingkat operasional koperasi. Sementara itu untuk tahun 2024, Bulog masih berencana untuk melakukan impor beras demi menjaga stabilitas harga beras di pasaran. Bulog mengungkapkan pada pertengahan Desember akan ada impor beras sebanyak 340.000 ton. Angka ini merupakan sisa dari kuota impor yang ditetapkan di sepanjang tahun 2024 sebesar 3,6 juta ton. Pemirsa, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono memastikan saat ini sudah ada 50 hingga 60 perusahaan yang berkomitmen untuk mendatangkan sapi perah hidup untuk mendukung program makan bergizi gratis. Adapun total komitmen sapi yang akan didatangkan mencapai 2 juta ekor, baik sapi perah maupun sapi potong. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengungkapkan sudah ada sekitar 60 perusahaan yang akan mendatangkan sapi perah dan sapi potong untuk program makan bergizi dan susu gratis. Wamentan menegaskan komitmen perusahaan-perusahaan tersebut untuk mendatangkan hingga 2 juta ekor sapi, yakni untuk menambah populasi agar kebutuhan program makan bergizi dan susu gratis bisa terus terpenuhi ke depan. Wamentan juga menekankan bahwa pemerintah tidak melakukan impor barang jadi, namun membuka ruang kepada pengusaha yang ingin mendatangkan sapi hidup sehingga produksi dilakukan di dalam negeri. Untuk mendatangkan sapi hidup yang untuk perah itu kalau nggak salah ada sekitar 50-60 perusahaan, yang susu yang sapi untuk daging juga sama segitu. Ada dari luar, ada yang sudah di dalam ya. Biasa kalau Anda semua minum susu. Jadi yang impor bukan pemerintah ya, ini biar nggak misleading. Kita membuka ruang yang lebar kepada dunia usaha untuk mendatangkan sapi hidup ke Indonesia, berbisnis di Indonesia, berinvestasi di Indonesia untuk supaya memenuhi kebutuhan daging dan susu yang selama ini impor. Gitu. Sehingga kita berharap dengan populasi yang besar maka ketersediaan daging dan susunya itu bisa diproduksi dalam negeri. Sehingga kita tidak lagi impor dalam bentuk barang jadi. Gitu. Menteri SDM Bahlil Lahadalia memastikan proses divestasi tambahan 10% saham Freeport Indonesia terus berjalan.
Usai menggelar rapat terbatas bersama Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Bahlil menyatakan proses divestasi saham Freeport Indonesia masih menunggu finalisasi. Menurut Bahlil, pembicaraan terkait divestasi saham akan dilanjutkan saat penyelidikan insiden kebakaran di area kerja smelter Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur pada 14 Oktober lalu selesai dilakukan. Bahlil memastikan proses divestasi 10% saham Freeport Indonesia akan dilakukan tahun depan dengan harga minimal pembelian. Adapun saat ini Indonesia melalui holding BUMN Mine ID memiliki 51,23% saham Freeport Indonesia. Sementara sisanya 48,76% saham masih dimiliki Freeport McMoran. Jadi menyangkut dengan investasi Freeport untuk melakukan perpanjangan, sekarang kita lagi menunggu hasil finalisasi dari Freeport. Kemarin kan kita tahu bahwa smelter di Freeport lagi ada sedikit kejadian terbakar di asam sulfarnya. Jadi nanti mungkin begitu timnya udah selesai, kita baru mulai bicara lagi tindak lanjutnya. Tapi saya yakinkan bahwa perpanjangan ini akan bagus, baik untuk Indonesia karena 51% sahamnya itu adalah sekarang milik pemerintah Indonesia maupun Freeport McMoran. Untuk harganya Pak, apa jadi gratis Pak itu? Betul? Harganya apa jadi gratis apa gimana? 10%? Iya, itu. Saya kan pernah ngomong kan, harganya sekecil-kecil mungkin, bahkan berpotensi. PSSI mengeluarkan sistem baru bagi supporter yang ingin menyaksikan laga Timnas Indonesia di Stadion GBK Jakarta.